kan kita jalan ke bawah kuburan, set. Di sebelah kanan aku nih kan ekor mata tuh kan bisa ngeliat Betul, emang Betet betul. ya. Nah itu aku kayak ngeliat ada set bola api merah gitu Mang Betet. Mhm. Set. Setelah berapa lama gitu orang ini berada di telaga tersebut, tiba-tiba menurut kepercayaan masyarakat setempat nih orang nih jadi monyet, jadi kera gitu Mang Betet. Oh. Berubah dia. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 221063 atau DM ke @urban1063fm. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Selamat malam anak Urban, kembali lagi di Urban Legend. Semua tempat punya cerita bersama saya Roni Betet. Yang dimana malam hari ini ada sebuah cerita dari salah satu narasumber, seorang mahasiswa yang ada di kota Bandung yang mengirimkan cerita di saat dia penelitian, yang dimana penelitian tersebut biasanya si mahasiswa itu akan mendapatkan sebuah ilmu. Tetapi apa yang didapat ternyata mendapatkan kejanggalan yang tidak masuk logika. Di mana ada sebuah cerita di sebuah tempat tersebut, tepatnya ada di Kabupaten Malang, dan ini terjadi di tahun 2022. Jadi kurang lebih 3 tahun ke belakang anak Urban, dan mereka mendapatkan kejanggalan di mana melihat dari bola api atau bisa disebut dengan baraspati yang melayang di sekitaran tempat penelitian mereka. Dan anak Urban, buat kamu yang penasaran sosok narasumber malam hari ini seperti apa, boleh langsung akses aja di www.urban106,3 FM atau bisa melalui akun TikTok kami di cerita.urban. Dan buat kamu juga yang mempunyai cerita seperti narasumber malam hari ini, boleh langsung kirim saja di WhatsApp di 0811 221063 atau bisa melalui DM sosial media kami di Urban1063 FM. Oke anak Urban, inilah sosok narasumber malam hari ini. Kita langsung kenal aja bersama saudara Deva. Selamat malam Deva. Selamat malam Bang Betet. Wih Deva, tapi sebelumnya kita ucapkan selamat dulu. Selamat. Persib 4-2. 4-2 menang. Comeback ya. Comeback. Deg-degan gak sih tadi? Lumayan deg-degan karena Horor. Horor, cukup horor Mang Betet, soalnya tadi kan emang sempet 2-0 dulu. 2-0, tapi Untungnya ternyata bisa arus balik. Remontada. Remontada, comeback. Betul, comeback dengan datangnya si Kurjawa tuh ya. Betul. Biasa dulu diumpan sama Neymar, sekarang dia yang umpan. Betul. Akhirnya bisa balik lagi. Tapi ya mudah-mudahan kita juara ya. Amin. Persib. Semoga tidak disusul ya sama Borneo. Betul. Gimana kalau kita bahas Persib saja? Kan horor. Ceritanya horor. Ya benar. Dev. Iya Mang. Ini tadi kita ngobrol bahwa Deva ini adalah seorang mahasiswa dari antropologi ya. Betul. Kalau sore kita tadi topologi, itu kopi tadi, enak. salah. Ya itu enak. Ya, antropologi kita. Antropologi itu jadi bukan bergerak di bidang apa ya, itu kan pekerjaan. Apa ya? Menekuni ilmu apa tuh antropologi itu? Mungkin lebih fokus ke budaya dan kemanusiaan aja sih, maksudnya manusia gitu. Kita mempelajari manusia Mang Betet. Jadi kayak semua perilaku, tingkah laku dan kebiasaan manusia itu kita pelajari di antropologi. Gitu Mang Betet. Contohnya kayak misalkan sekarang nih kita lagi di Radio Urban, aku bisa mempelajari apa yang anak-anak urban biasanya lakukan gitu. Misalkan Mang Betet menjadi host di acara ini tuh
sebuah kebudayaan di sini di urban gitu. Jadi itu Oke. bisa aku teliti juga gitu. Oh, jadi tidak serta-merta anak indigo aja yang bisa Tidak. ternyata antropologi bisa membaca juga seperti itu. Betul. Oke. Jadi dengan kamu membaca kebiasaan orang-orang dan akhirnya aku baca sedikit kamu ada penelitian di Kabupaten Malang Betul. yang tepatnya ada di mana? Talaga apa tadi? Ada telaga Hmm. adalah dengan Adalah soalnya ya. namanya nama desa tersebut gitu. Oh, Mang. desa tersebut. Iya, Oke. nggak enak nyebut nama desanya. Kenapa tiba-tiba tempat itu yang kamu pilih untuk penelitian? Soalnya waktu itu tuh aku ada tugas praktik ya Mang Betet ya. Kebetulan kalau di antropologi itu kita kebanyakan tugasnya kan emang penelitian ya. Ya. Terutama kita terjun ke masyarakat adat, masyarakat lokal untuk mengetahui kebiasaan mereka itu apa. Nah dari situ kita bisa dapat hasil penelitian kita. Dan itu tuh tempatnya di Kabupaten Malang itu karena emang udah udah ditunjuk sama dosen. Jadi kita cuman ikut aja. Jadi bukan kita yang milih. Jadi udah disebut tempatnya. Jadi kita cuman datang aja langsung meneliti di situ. Nah itu kamu tuh kampus mana? Salah satu kampus di Malang ada. Oh, di Malang ya. Di Malang ada, di kota Nah, Malang. di saat kamu meneliti kebiasaan masyarakat di sana, apa yang kamu dapat? Kebanyakan sih aku banyak dapat hal-hal baru terutama mengenai budaya-budaya Jawa ya. Soalnya kan aku dari kecil di Sunda gitu di Bandung. Jadi kebanyakan hal-hal yang baru aku dapat di antropologi itu kayak kebiasaan dan budaya-budaya Jawa aja sih Mang Betet. Soalnya kan aku kayak gak terlalu kenal, gak terlalu familiar gitu sama budaya Jawa. Dan di sana studi kasusnya tuh kebanyakan budaya masyarakat Jawa. Jadi itulah hal-hal yang baru buat aku gitu. Contoh studi kasusnya apa? Contoh studi kasusnya mungkin karena aku fokus dan suka bangetnya sama tentang kepercayaan tradisional gitu. Oke. Jadi aku tahu tentang kejawen gitu-gitu. kejawen, Soalnya kan itu salah satu sistem kepercayaan tradisional lah yang masih dijaga sama masyarakat Jawa gitu, Mang Betet. Dan akhirnya kamu dapatlah di salah satu desa tersebut. Betul. Dan berarti kamu mewawancarai. Aku mewawancarai beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang menurut aku mereka bisa dan punya info mengenai hal yang ingin aku teliti gitu, Mang Betet. Nah, salah satunya? Salah satunya tentang kepercayaan tradisional dan sedikit-sedikit mengenai hal mistis lah. Hal mistis. Nah, apa yang kamu ternyata di saat kamu meneliti di desa tersebut, lah kok tiba-tiba ada suatu kejanggalan yang menurut secara logika kamu, wah gak masuk akal nih gitu. Ya mungkin ini sebenarnya masuk ke urban legend ya Mang Betet ya. Jadi di desa ini di tempat aku penelitian tuh jadi dia tuh ada mempunyai telaga. Telaga tuh kayak sumber air lah ya Mang Betet. Danau kali ya atau bendungan. Danau kecil dipakai buat mandi masyarakat sana gitu. Nah di telaga ini tuh menurut orang yang saya wawancarai ini tuh memiliki urban legend di mana di dalam telaga ini tuh ada sebuah cincin. Di mana cincin ini tuh bisa memberikan apapun yang kita mau. Waduh. Jadi istilahnya apa ya kayak lampunya Jin Aladin tuh. Ya, tahu. Nah kayak gitu. Kepercayaan masyarakat sana begitu. Nah kebetulan aku waktu itu dapat kesempatan untuk bukan menelusuri ya maksudnya melihat langsung telaganya kayak gimana dan mendengarkan cerita masyarakat tentang telaga itu seperti apa. Dan terutama aku ini ditemenin sama apa ya sebutannya? Narasumbernya tuh seorang dukun lah. Bisa dikatakan sebagai orang dukun atau orang pintar di sana gitu. Makanya dari kampung itu ya aku bisa dapat cerita tentang asal muasal telaga tersebut dan urban legend di situ. Dan jadi karena cincin ini sangat powerful gitu ya Mang Betet. Fenomenal lah ya Fenomenal. di desa itu. Jadi banyak banget nih orang-orang luar, terutama orang-orang luar Mang Betet ya, yang ingin mencari cincin tersebut. Oke. Cuman banyak pula yang jadinya malah menghilang ataupun kembali lagi tapi dengan keadaan yang bukan manusia. Menurut dukun yang saya wawancarai gitu Mang Betet. Jadi orang-orang luar ya biasa lah ya, pengen mencari kekayaan yang instan. Betul. Akhirnya mereka nekat datang ke telaga tersebut dan langsung nyemplung ke telaga itu. Betul. Kayak ada yang bertapa. Jadi caranya tuh ada beberapa cara gitu Mang Betet.
Salah satunya itu bertapa di sekitaran telaga tersebut. Ada yang beneran nyari sampai masuk ke telaga tersebut, gitu-gitu lah Mang Betet. Nah, Nah, pas yang diceritain sama si tokoh masyarakat tersebut atau dukun tersebut, orang-orang ini pas hasil dari semedi itu atau hasil itu tuh benar ada yang dapat atau enggak? nah untuk hasil dari pencarian cincin itu kebanyakan tuh nggak dapat Mang Betet. Kebanyakan tuh mereka tidak menemukan apa yang ingin mereka cari gitu, Oke. yaitu cincin ini. Hmm. Cuman menurut dukun yang aku wawancara ini, cuman keluarga dia kalau nggak salah ya, keluarga dia yang pernah menemukan cincin ini. Oke. Cuman sisanya tuh mereka nihil lah, mereka tidak menemukan cincin tersebut. Dan bahkan ada yang sampai hilang ke dimensi lain, dan ada yang balik lagi. Jadi misalkan dia bertapa nih, balik lagi, tapi balik laginya tuh kondisinya tuh jadi bukan manusia gitu, jadi kayak kera gitu. Itu menurut kepercayaan dukun tersebut dan masyarakat sekitar. Iya. Dan sampai sekarang telaganya masih ada? Sampai sekarang masih ada, dan sekarang tuh telaga tersebut tuh jadi objek wisata itu Mang Betet. Betul. Ya, yang namanya apa ya? Ya kadang-kadang kan orang-orang dulu ya, Dev, yang kita tahu sering kalau misalnya ada suatu tempat yang menurut mereka, wah ini aneh nih, kan biasanya suka langsung dibikin bukan suatu kepercayaan jadi lebih ke, wah di sini nih kalau misalkan bertapa di sini bakal dapat nomor togel. Betul. Biasanya suka ada yang kayak gitu kan. Ya. Terus ya intinya orang-orang dulu lebih ke ya itu tadi. Ya mungkin kalau dulu lebih untuk kalau bahasa Sunda mah apanya? Mulai lah nya Bisa. melestarikan bukan adat istiadat, lebih ke gimana caranya tempat ini tuh biar nggak rusak. Tuh. Akhirnya membikin sebuah cerita ataupun jadiinnya urban legend kan, supaya orang-orang luar tidak terlalu percaya, tapi kan ada juga yang nekat. Bener nggak sih Dev? Betul, tertarik datang ke sana untuk dengan cerita tersebut bisa jadi bisa jadi kaya nih dengan menemukan cincin tersebut, ataupun ada yang cerita bahwa kita masuk salah satu gua, keluar di Mekah. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Yang sampai detik ini saya meneliti anak urban, ya mau nyampe Mekah kemana ya? Toh lubangnya juga kecil. Ya tapi nggak tahu ya zaman-zaman orang-orang sakti zaman dulu kan bisa seperti itu. Nah itu anak urban, itu baru cerita tentang penelitian dari seorang Deva. Jadi buat kamu yang penasaran ceritanya seperti apa, langsung aja akses di www.urban106.3 FM. Dan buat kamu juga yang sekali lagi yang Roni omongin, kalau misalkan punya cerita seperti Deva, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 221063. Barangkali kalau misalkan kamu punya cerita yang benar kamu alamin, nanti kita undang ke Urban Legend. Dan anak Urban, inilah awal kisah dari seorang mahasiswa asal kota Bandung, yaitu Deva. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Oke anak-anak urban, di sini saya Deva akan sedikit menceritakan pengalaman saya saat penelitian di suatu daerah di Kabupaten Malang. Mungkin pertama saya akan menceritakan sedikit tentang background saya ya. Saya ini merupakan seorang mahasiswa antropologi di suatu kampus di Kota Malang lah ya. Dan di antropologi ini kebetulan kita tuh kebanyakan tugasnya tuh meneliti kebiasaan masyarakat lokal, masyarakat tradisional lah. Jadi banyak dari tugas kita tuh emang kita tuh terjun langsung ke lapangan untuk wawancara, berbicara, ngobrol dengan masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut gitu, daerah-daerah yang kita tuju gitu. Baik lagi juga ke penelitiannya, kita mau meneliti tentang apa gitu, Mang Betet kan. Nah, ada hingga suatu ketika di tahun 2022 saya diberi tugas praktik untuk meneliti sebuah komunitas masyarakat di suatu desa ada di Kabupaten Malang. Nah, di desa ini tuh sebenarnya tuh kita sebagai mahasiswa gitu dibebaskan untuk meneliti apapun yang tentu berbau antropologis gitu, Mang Betet ya. Dengan kebudayaan sekitar dan juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat di desa tersebut. Cuman karena aku emang orangnya penasaran ya, Mang Betet ya, terutama sama hal-hal mistis dan juga kepercayaan-kepercayaan.
Jadi emang topik yang pengen aku teliti itu lebih ke kepercayaan tradisional. Ya. Makanya sedikit menyerempet ke hal-hal mistis juga Betul. gitu Mang Betet. Nah, dari sini tuh udahlah kita mahasiswa-mahasiswanya tuh ditempatkan di desa ini, satu desa di Kabupaten Malang. Dan ini tuh posisi desanya tuh dia landscape-nya tuh naik ke atas gitu Mang Betet. Ya. Jadi turun, ini tuh rumah-rumah. Ya. Jadi di situ juga ada kuburan, baru telaga yang tadi Ya. udah disebutin. Nah, dari situ saya mencari kan tokoh-tokoh masyarakat yang emang menurut saya, oh ini orang bisa nih Ya. saya kulik informasi mengenai hal-hal yang ingin saya teliti. Dan dari situ saya kenal dengan salah satu dukun yang tadi udah saya sebutin juga kan. Nah, dari situ saya merasa ini orang punya nih kayaknya nih Ya. Mang Betet informasi yang pengen saya teliti. Karena ya dia emang bisa lah gitu Ya. kan. Dan juga dia peka sama hal-hal mistis kayak gitu. Makanya dari situ saya coba ngobrol sama Bapak Dukun ini. Udah gitu sampai di suatu saat nih saya nih diajak untuk mengelilingi desa Mang Betet. Jadi dia sekalian cerita di situ tuh di desa itu tuh ada apa aja, sejarah desa itu apa aja kayak gimana gitu-gitulah. Nah, sebenarnya yang unik tuh ini tuh rangkaian ceritanya tuh di malam itu Mang Betet. Jadi selama saya ngikutin Pak Dukun ini jalan-jalan tuh dia cerita banyak tuh Mang Betet dari sejarah desa ini kayak gimana. Gitu-gitu. Yang pertama tuh destinasi yang saya datengin sama si Pak Dukun ini tuh ada salah satu kuburan. Di mana kuburannya itu dia ada payung tradisional gitu Mang Betet yang kayak di Bali-Bali gitu. Ya, payung kayak adat lah ya. Iya, Kayak payung adat adat kalau di gitu. pernikahan tuh suka ada kan. Betul. Nah, dari situ kan kita sebagai mahasiswa antropologi kan jadi penasaran nih ini Ya, kenapa nih? Kenapa betul. kok kuburan Disimpan ini di kayak makam. iya, kenapa spesial banget ada payungnya? Kita bertanya lah. Ternyata kuburan itu tuh diberi payung karena itu adalah kuburan salah satu pendiri desa tersebut, Mang Betet. Jadi emang orang yang dikubur di situ emang orang spesial lah. Ya. Makanya pun kuburannya pun diberi sentuhan-sentuhan yang berbeda dari kuburan-kuburan yang lainnya. Nah, itu posisinya tuh kan tadi aku bilang desanya tuh nanjak itu emang Betet turunan nanjak itu ya. Itu sebelah kirinya tuh jadi ini hamparan sawah, ada kuburan. Nah, itu kuburannya. Nah, belok ke kanan tuh itu kita turun lagi ke bawah Mang Betet. Nah, itu kanan kiri tuh kuburan warga tuh Mang Betet. Oke, umum lah ya. Kuburan umum. Jadi kanan kiri tuh kuburan umum yang emang semua masyarakat yang udah meninggal di situ dikuburin di situ. Nah, di situ ada suatu hal yang janggal. Jadi aku tuh lagi biasa jalan sama teman-teman aku kan aku nggak sendiri doang tuh Mang Betet. Berapa orang tuh mahasiswanya? Kira-kira berlima lah Mang Betet. Jadi ada 4 cowok 1 cewek. Di situ kita ngikutin Pak Dukun ini jalan-jalan sambil dia cerita. Nah, pas di turunan yang tadi yang sebelah kanan kirinya kuburan Mang Betet. Aku nih kan orangnya sedikit penasaran dan juga mungkin kalau dikatakan bisa sedikit tidak sopan ya, maksudnya kayak aku tuh kayak sompral gitu Mang Betet kayak mana nih hantu. Aku tuh orangnya emang kayak gitu, kebiasaan kayak gitu Mang Betet. Jadi pun di situ pun meskipun emang harusnya tidak seperti itu, cuman ya aku masih ada sedikit nakalnya Mang Betet. Jadi kayak aku kayak mana nih nggak ada nih nggak ada apaan sih, bohong itu mah, bohong ini Pak Dukun bohong gitu lah. Nggak ada pocong kuntilanak. Itu posisinya malam, Dev? Malam Mang Betet. Jadi emang kita ngikutin arahan Pak Dukunnya dan karena Pak Dukun ini tuh dia di luar dia sebagai dukun gitu Mang Betet, dia tuh pekerjaan aslinya tuh dia tukang daging. Tukang daging ayam dia. Jadi dari pagi sampai sore dia berdagang gitu kan. Baru malamnya dia kosong, makanya kita nyari waktu kosong lah buat ngobrol, mewawancarai gitu. Makanya baru bisa jalan-jalan di desa itu malam hari. Udah lanjut lagi tadi pas aku sompral gitu Mang Betet, tiba-tiba kan kita jalan ke bawah kuburan. Set. Di sebelah kanan aku nih kan ekor mata tuh kan bisa ngeliat Mang Betet ya. Nah, situ aku kayak ngeliat ada set bola api merah gitu Mang Betet. Set. Dan yang aku tahu kan bola api merah itu Banaspati kan ya kalau di kepercayaan orang Indonesia ya. Mitos-mitos orang Indonesia itu kan Banaspati. Nah, di situ aku kan kayak kaget. Wih, apaan nih? Terus aku langsung ngomong ke teman-teman aku Mang Betet, kalian tadi lihat gak ada yang lewat gitu api?
Iya aku juga, jadi yang ngeliat tuh bukan aku doang Mang Betet. Oh. Jadi ada beberapa teman aku yang lihat juga si Hmm, api-api ini. Udah gitu aku ngomong lah ke si bapak dukun ini kan. Hmm. Pak, maaf banget. Tapi tadi kayaknya aku ngeliat Banaspati deh. Soalnya kayak ada api lewat gitu. Terus Pak dukunnya bilang kalau emang Banaspati itu di desa ini tuh emang sering ada lah. Dan kalau biasanya kan Banaspati di kepercayaan masyarakat Indonesia kan kalau dia mengelilingi sebuah bangunan gitu Mang Betet, itu tuh biasanya kalau nggak disantet bakal ada yang meninggal kan. Cuman kalau di desa ini tuh menurut si bapak dukun ini tuh dia emang sering ada aja gitu, tapi tidak bukan yang santet gitu Mang Betet. Jadi kayak emang ada aja nih Banaspati sering ngelilingin desa ini gitu. Terus si bapak dukunnya juga sambil bercanda, dia kan kayak "Yo, kalau gitu mah tadi kita kejar aja tuh Banaspati," dia bilang. Kan ada serem dikit Iya, Mang Betet ya. benar. Masa Banaspati dikejar. Betul. Lagian dia nggak punya kaki juga kan emang Betet. Iya bener. Bola lagi. Terus Nah udahlah dari situ kita turun lagi tuh dari arah kuburan yang sebelah kanan kirinya tadi kuburan. Dari situ kita turun, itu tuh ada tangga kecil Mang Betet. Jadi tangga kecil untuk menuju ke telaga tersebut. Nah udah sampai telaga tersebut, kita dijelasin lah sama si bapak dukun ini sejarah tentang telaga tersebut. Dimana menurut kepercayaan masyarakat setempat tuh telaga ini tuh dulu mempunyai cincin yang powerful gitu tadi Mang Betet yang udah aku jelasin sebelumnya. Yang ini cincin bisa kalau aku dapat dia bisa mengabulkan semua permintaan aku gitu. Jadi powerful banget nih cincin Mang Betet. Iya benar. Pun sama Pak dukunnya pun dijelasin kayak banyak pada akhirnya setelah informasi mengenai cincin ini menyebar luas, jadinya banyak orang-orang luar yang emang tertarik untuk menemukan cincin ini Mang Betet. Betul. Jadi kayak wah ada satu hal yang menarik nih, kenapa nggak kita coba cari aja, mungkin gitu kali ya Mang Betet ya. Nah dari situ banyak lah, jadi banyak di daerah telaga tersebut tuh jadi banyak orang yang bertapa, banyak yang beneran cari sampai ke dalam airnya itu cincin. Tapi kebanyakan orang yang mencari ini tuh dengan niat-niat yang berbeda-beda ya Mang Betet. Kebanyakan tuh hasilnya nihil Mang Betet. Sebelumnya juga kan aku udah jelasin kalau ada salah satu kerabat dari dukun ini yang emang pernah menemukan cincin. Nah kenapa dia bisa menemukan cincin itu tuh karena gak sengaja Mang Betet. Jadi dia tuh emang lagi diem aja di telaga, tidak memiliki niat apapun, tapi tiba-tiba muncul itu cincin. Nah tapi orang-orang dengan niat yang lain-lain gitu ya Mang Betet, kebanyakan tuh hasilnya nihil. Karena mungkin dari niatnya sendiri ya Dev ya. Iya bisa jadi Mang Betet. Misalkan dipakai ya niatnya nggak bener ya jadinya hasilnya juga ya nihil juga. Betul, Tapi contohnya nihil. kerabat si dukun Iya. yang cuman diam aja keluar tuh. Iya betul. Terus Nah salah satu contohnya tuh aku ada 2 studi kasus yang diceritain sama si bapak dukun ini gitu Mang Betet ya. Orang yang pengen mencari cincin ini tuh yang pertama tuh dia ada salah satu orang, dia pun orang luar ya Mang Betet ya, bukan orang asli kampung itu, desa itu gitu ya. Dia tuh pengen mencari cincin itu. Terus dia tuh masuklah ke air. Dia bertapa, dia masuk ke air. Nah cuman kan maksudnya masyarakat tuh kan tidak setiap hari ada di telaga tersebut kan Mang Betet ya. Nah tapi tiba-tiba setelah berapa lama gitu orang ini berada di telaga tersebut, tiba-tiba menurut kepercayaan masyarakat setempat nih orang nih jadi monyet, jadi kera gitu Mang Betet. Berubah dia. Terus Nah itu kepercayaan masyarakat setempat salah satunya itu. Terus ada salah satu studi kasus lagi, satu orang nih dia bertapa dengan niat menemukan cincin tersebut Mang Betet. Cuman ternyata setelah bertapa dia tuh hilang Mang Betet. Hilangnya tuh yang dimaksud nih masuk ke dimensi yang lain gitu Mang Betet. Jadi tapi fisiknya ada. Nah fisiknya tuh nggak ada. Makanya disebut hilang. Tuh Mang Betet. Jadi mungkin masyarakat setempat nih mungkin waktu pada ke telaga lagi orangnya udah nggak ada. Dan ya sebenarnya mah nggak tahu ya mungkin kalau dulunya mah seperti apa. Cuman kan kalau kepercayaan masyarakat setempatnya mah ya hilang gitu. Orang ini tuh hilang dibawa ke dimensi yang lain. Nah
Udah gitu, itu kan sedikit cerita-cerita dari Pak Dukun itu kan ya Mang Betet ya. Dan itu saya udahlah situ saya coba. Nah karena si cincin ini emang sepowerful itu, jadi emang si telaga ini tuh jadi sedikit disakralin lah sama masyarakat setempat. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya tuh ada jokes dari si Bapak Dukun ini. Bapak Dukun itu dia bilang kalau misalkan kita berendam di telaga ini jam 4 subuh, air telaga itu jadi anget. Tahu aku jawabannya. Kenapa tuh Mang Betet? Pasti kamu kencing. Bisa jadi. Iya, Cuman iya. pas saya cobain ternyata tetap dingin. Tetap dingin. Terutama Daripada rematik kan? Iya. Betul. Terutama di Kabupaten Malang kan hawanya sama kayak di Bandung ya Mang Betet ya. Betul. Ternyata itu wah dingin banget ternyata nggak panas. Tapi nyobain benar, Pak? Bener nyobain Mang Betet soalnya. Wow. Setelah cerita-cerita itu si dukun itu dia menyarankan Mang Betet biar kita tuh berdoa lah, ikut berdoa di telaga tersebut. Nah saya kan sebagai mahasiswa antropologi harus mengikutin apa ya narasumber saya gitu ya. Jadi misalkan kita ditempatkan di suatu desa tuh ya kita harus mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Makanya udah saya percaya aja deh. Udah saya ikut berdoa di situ saya pun disaranin untuk sambil minum air telaganya gitu Mang Betet. Jadi setelah saya berdoa saya minum. Rasanya air aja. Air aja Mang Betet. Cuman ya rada ada hin-hin dinginnya. Betul. Nah dari situ udahlah. Dari situ kita berdoa. Setelah berdoa tuh si air telaga ini tuh kita minum. Habis itu udahlah sama si Pak Dukunnya disaranin untuk berdoa. Pun ini bagi saya unik ya Mang Betet soalnya kan teman-teman saya tuh agamanya enggak satu gitu, maksudnya Mang Betet ada beberapa agama yang ikut di perjalanan itu gitu, maksudnya jalan-jalan sama Pak Dukun itu. Saya nanya lah, mohon maaf Pak, ini berdoanya pakai doa apa ya? Iya benar. Terus Bapak Dukunnya bilang ya udah sesuai kepercayaan kalian aja. Yang penting kalian berdoa gitu. Oke dari situ udah selesai. Dari situ udahlah, dari situ paling ternyata masih ada beberapa orang yang datang ke telaga itu malam-malam Mang Betet. Soalnya di malam itu tuh aku ngeliat juga ada satu orang dia tuh lagi berdoa gitu Mang Betet di ujung telaga gitu sambil bakar dupa. Semedi gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu lah ya. Dia berdoa. Dah. Dari situ udah saya pulang. Di situ kita masih kayak hahi Mang Betet kayak oh ya udahlah ini mah cuma penelitian doang, orang nggak bakal ada apa-apa. Iya. Udah di situ kita sebagai anak antropologi kita tuh langsung biar nggak lupa kan Mang Betet kita langsung nyatet di buku catatan kita apa aja yang kita temuin malam itu, apa aja yang kita rasakan malam itu. Jadi penelitian antropologi itu bentukannya tuh narasi deskriptif Mang Betet. Jadi kayak pun di penelitian itu pun saya tuh kayak nulisnya tuh kayak pada malam hari ini saya berjalan-jalan bersama bapak ini gitu kayak diary lah ya. Iya kayak diary gitu. Nah, dari situ udahlah kita ya udah mengerjakan tugas-tugas kita, mencatat hal-hal yang sebelumnya udah kita rasakan hingga besok paginya tuh. Jadi karena di desa itu tuh kita tuh ada beberapa kelompok kan Mang Betet. Salah satunya itu kelompok saya tadi. Jadi di desa di kebanyakan desa di Indonesia kan satu desa tuh ada beberapa dusun yang Mang Betet ya. Nah kita tuh tiap kelompok tuh ditempatin di tiap-tiap dusun di desa tersebut. Dan beda-beda studi kasus. Beda-beda. Jadi ada yang meneliti tentang sawah, tentang kebiasaan orang di sawahnya kayak gimana, tentang peternakan sapinya kayak gimana, gitu-gitulah. Terus tapi emang objek yang fenomenal objek yang dilihat lah di desa tersebut. Jadi emang dan terutama si telaga ini tuh terdapatnya tuh di dusun yang aku tempatin. Nah, udahlah jadi banyak teman-teman aku dari dusun yang lain pun tetap mainnya ke telaga itu gitu. Soalnya pun kalau sekarang nih si telaga itu udah jadi objek wisata gitu Mang Betet. Jadi ya udah emang banyak yang main ke situ kan. Nah, udahlah sampai pas besok harinya ternyata teman aku ini adalah kelompok aku yang lain, ada anak-anak cewek. Itu dari dusun lain pengen main ke telaga tersebut.
main aja ya. pengen main aja. Oke. Mereka nggak meneliti, Hmm. cuman kayak pengen have fun aja. Habis penat kan nugas banyak tuh Ya, Mang ya. Betet nyatet banyak. Mereka mainlah ke telaga tersebut kan. Nah posisinya tuh Mang Betet habis yang tadi kuburan turun sedikit tangga-tangga kecil telaga. Hmm. Nah di seberangnya telaga tuh kita bisa ngelihat ada sawah sama ada bukit kecil Mang Betet. Ya. Pun di bukit kecil itu tuh ada kuburan yang sama. Cuman kalau yang kuburan yang itu saya belum tahu gitu. Maksudnya saya juga nggak nanya ke si Padukan Pakai itu kuburan. rijing misalkan? Enggak ya? Enggak ada Mang Betet. Bisa dari Payung. atas. Iya bener. Nah udah gitu. Nah saya ini nggak tahu nih ini kuburan siapa kan. Cuman yang pasti di situ ada kuburan di bukit itu kan. Nah teman-teman saya yang cewek ini selain mereka main ke telaga gitu ya, main-main air keciprak-keciprik gitu ya Mang Betet, mereka pun mengelilingi sekitar telaga lah Mang Betet. Nah pas mereka mengelilingi telaga, ya udah mereka main juga jalan-jalan ke daerah sawah sama bukit tadi. Ya. Nah pas mereka nyampe nih ke bukit, tiba-tiba ada salah satu teman aku yang cewek, dia ketemu sama salah satu orang lah ya, salah satu orang di sana yang mohon maaf nih kelihatannya tuh kayak ada keterbelakangan mental gitu ya Mang Betet. Jadi kayak ngomongnya rada nggak jelas dan apa ya, gestur badannya pun rada aneh gitu Mang Betet. Nah tapi si orang ini tuh dia ada satu kalimat yang menarik ya dari orang ini tuh. Dia tuh ngomong ke temen aku nih, karena daerah Jawa ya, jadi pakai bahasa Jawa Mang Betet ya. Dia tuh ngomong, Cahayu, anak cantik, ayo melok aku, ayo ikut aku. Nah sewajarnya orang kalau ketemu orang yang mohon maaf aneh gitu ya Mang Betet kan kaget ya, kaget dan ini apa sih? Nah teman aku pun jadi sedikit kaget dan juga cuek dan apa sih ini, ya udah tinggalin aja lah. Udahlah. Nah itu kan menurut dia janggal ya Mang Betet ya. Kenapa nih ada dia ketemu orang kayak gini di tempat sepi gitu, kuburan gitu di bukit gitu. Udah gitu udah dia menjalani hari seperti biasanya Mang Betet, dia wawancara yang lain lagi gitu. Habis itu malam-malamnya kita kumpul lah. Jadi ya kita juga sering sharing juga kan, misalkan Mang Betet dapat penelitian apa, aku mah ini gitu kan. Sharing. Terus temen aku yang cewek tadi yang ketemu sama orang di bukit itu, dia ngomong lah, tadi aku ketemu sama orang ini loh di bukit ini. Nah kan sebelumnya aku ngejelasin kan kalau si teman aku yang perempuan itu dari dusun lain. Jadi dia tuh tidak mengetahui asal usul telaga itu. Okay. Nah kita yang udah tahu nih yang di dusun itu, kita jadi orangnya kayak gimana emang. Terus teman aku ini ngejelasin lah deskripsi badan, fisik, ciri fisiknya orang ini. Dan setelah teman aku yang cewek ini cerita, deskripsi ini tuh sama kayak orang yang disebutin sama Pak Dukun sebelumnya tuh hilang ke dimensi lain Mang Betet. Oh. Gitu. Yang bersemedi itu. Iya. Dan ciri-cirinya seperti? Ciri-cirinya tuh kayak rambut panjang. Oke. Kalau gak salah tuh ada salah satu yang spesifik tuh ada apa ya? Tai lalat ataupun tompel. Ya gitulah tanda-tanda muka lahir. Gitu ya, tanda lahir gitu Mang Betet. Nah sebelumnya tuh si Pak Dukunnya juga ngedeskripsiin kan orang yang tadi sebelumnya berubah jadi kera kayak gimana, orang yang pindah ke dimensi lain itu kayak gimana. Dia tuh ngegambarin ciri-ciri fisiknya tuh sama yang teman perempuan aku bilang. Makanya dari situ kita, wah kok bisa nih teman aku ketemu orang yang hilang ini gitu. Itu kan ada janggal ya Mang Betet ya. Ya gitu kita kayak wow ini keren banget nih. Cuman bener. Kan tetap serem ya Mang Betet ya. Tapi sempet lu nanya gak sih ke si Bah Dukun itu bahwa teman kamu mendapatkan sosok itu dan ternyata sama? Nah kebetulan karena
terutama aku ya Mang Betet ya. Mhm. Aku kan emang penelitiannya itu tentang kepercayaan tradisional, nyerempet-nyerempet sedikit mistis ya. Mhm. Jadi aku tuh emang jadi malam-malam tuh sering banget nongkrong sama si Bapak Dukun ini. Oke. Nah, habis itu besokannya tuh ya aku ceritalah ke si Ya, Bapak Dukun ya, ini ya. kan kayak, "Pak, kemarin teman saya ketemu sama orang yang sebelumnya Bapak ceritain loh yang kata Bapak Udah masuk ke hilang. dimensi lain itu, udah hilang ke dimensi lain itu." "Oh, emang kayak gimana, Nduk?" Itu kan panggilan. Ya, ya, ya. "Gimana, Nduk, ininya apa? Bentukan ciri fisiknya?" Ya udah aku ceritain yang sama kayak teman aku ceritain kan. Terus Pak Dukun ini kan sedikit kaget ya bahwa Ya, ya. ya Mang Betet ya kayak, "Eh, kok iso?" Dia kayak bilang, "Kok iso?" Aku kan nggak tahu ya. Ya. Ternyata dia tuh si Bapak Dukun itu cerita kalau sebenarnya orang yang hilang ke dimensi lain ini tuh emang dia tuh orang yang bisa gitu Mang Betet. Orang-orang Oh. zaman dulu kan banyak Berilmu berilmu gitu? ya, berilmu Oke. gitu-gitu. Makanya kenapa pada akhirnya tuh bisa ketemu sama teman cewek aku tadi. Dan itu tuh menurut kepercayaan si Bapak Dukun ini tuh itu tuh sesuatu hal yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena emang si sosok, bukan sosok sih, kayak ya udah orang yang hilang ini tuh dia tuh emang sebenarnya tuh pernah nampakin diri juga gitu Mang Betet. Cuman emang jarang. Makanya menurut si Bapak Dukun ini tuh teman aku yang perempuan ini hoki karena ya Wow. orang ini tuh jarang gitu Mang Betet, jarang Berarti keluar. kan dari tanda tanya tersebut, Pak, bisa dibilang bukan hilang dalam tanda kutip. Ya ini menurut pemikiran aku ya, Iya. dengerin cerita kamu. Iya. Berarti secara logika orang itu sebenarnya nggak hilang, cuman karena mungkin dengan dia berilmu, ya bisa dibilang jadi keterbelakangan mental dan sebagainya, dan dia sering kemana keluyuran, dan ya mungkin teman kamu yang benar-benar ketemu gitu. Betul. Jadi bukan yang tiba-tiba celing gitu kan, hilang gitu, Iya. pindah alam gitu kan. Iya. Nah ini barangkali seperti itu. Tapi si Mbah Dukun atau warga kampung sekitar tahu bahwa orang itu hilang, benar-benar hilang, nggak ketemu gitu. Tahu Mang Betet, soalnya kan itu kayak makanya si Pak Dukun cerita tentang Kaget hal ya? tersebut itu, dan kaget juga karena itu emang kepercayaan masyarakat setempat tuh kayak gitu. Jadi telaga itu tuh banyak orang yang dulu emang mengincar cincin itu, Iya, juga iya. banyak yang jadinya mohon maaf jadi kayak berubah atau jadi dibawa ke dimensi lain. Jadi itu emang kepercayaan warga setempatnya gitu Mang Betet. Ya, Makanya ya, ya. kenapa si Pak Dukunnya kaget, kok bisa nih anak-anak orang lagi tuh praktikum malah ketemu Sama si sosok sama itu. sosok itu gitu Mang Betet. Oke. Dan ya sampai detik ini masih banyak. Tapi aku penasaran sama kuburan itu sih. Yang pertama kan itu emang tokoh masyarakat ya, Dev, Betul. yang benar-benar ya orang dulu tuh kalau misalkan ada orang yang dalam tanda kutip bisa membangun dusunnya dengan bagus dan biasanya selalu dihormatin dan akhirnya dispesialkan lah Betul. kuburannya, meskipun ukurannya mah tetap 2x1 kan di dalamnya mah gitu. Betul. Cuman kadang-kadang suka yang wah, karena kan salah satunya kalau nggak tokoh masyarakat dia punya keilmuan dalam tanda kutip ya, hal-hal yang seperti itu akhirnya dispesialkan. Dan tiba-tiba ada yang di bukit itu, kamu sempat nanya nggak itu kuburan siapa ke si Mbah Dukun? Kalau yang bagian di bukit tadi yang bentukannya sama kayak kuburan sebelumnya yang tetua desa yang bikin desa itu, sebenarnya saya belum ini sih Mang Betet belum sempet nanya juga. Nanya ya. Jadi ya aku juga sampai sekarang masih penasaran juga sih sebenarnya itu kuburan siapa gitu. Karena emang Pak Dukunnya dan akunya juga belum sempat nanya gitu itu kuburan Tapi siapa. itu luas, Dev. Apa? Posisi si telaganya itu. Posisinya tuh untuk telaganya sendiri tuh kalau anak-anak urban tahu kayak kolam renang Siliwangi nih Mang Betet. Kolam renang Siliwangi kan ada kolam yang panjangnya tuh. Nah segitulah kira-kira. Jadi emang lumayan besar, cuman kan kalau kolam renang emang dibentuk untuk menjadi kolam gitu Mang Betet. Kalau ini kan sama alam ya. Kayak kalau ini alami, jadi paling cuman dipoles dikit-dikit doang pinggirnya biar sedikit halus lah. Gitu Mang Betet. Dan itu emang jadi sering dipakai sama masyarakat sekitar untuk jadi sumber kehidupan lah di situ ya. Betul. Dulunya. Jadi dulunya tuh emang si telaga ini tuh
jadi tempat mandinya masyarakat setempat, jadi tempat ya gitu-gitulah Mang Betet Ya kayak mata air kan, mata air. mata air di situ biasanya Cuman suka sekarang udah jadi sumber gitu. Kalau orang Jawa bilang sumber mata air lah. Jadi ya. sama mereka sekarang tuh jadiin objek wisata untuk menjual desa tersebut lah Mang Betet. Jadi Jadi kayak desa wisata untuk betul. mata pencarian mereka. Bagus juga sih. Cuman eh ya namanya kepercayaan orang-orang terlebih dahulu ya salah satunya menjaga gimana caranya biar tidak terjadi ya penggerusan. Dalam arti penggerusan itu ya banyaklah orang yang serakah misalkan Betul. tahu itu tempat menjadi tempat wisata akhirnya apa ya dibikin lah karena aku punya uang misalkan investor gitu ya kita bikin cottage di situ gitu dengan pemandangan telaga tersebut misalkan gitu Bisa. seperti itu gitu. Nah terus berarti kamu nginep di rumah warga? Betul Mang Betet. Jadi kita tuh emang di settingnya tuh kayak ada sebutannya Mang Betet. Jadi kalau di anak-anak antropologi itu misalkan kita ditempatin di suatu rumah warga, itu tuh si yang punyanya tuh kita sebut induk semang. Apa? Induk semang Mang Betet. Oh Induk semang menurut tuh anak-anak mahasiswa atau enggak emang kamu? sebutannya aja gitu. Maksudnya kayak Oh. induk semang tuh kan kayak induk semang tempat. Jadi yang punya rumahnya kita sebut induk semang aja karena Oke. ya itu dia yang punya rumahnya gitu Mang Betet. Hmm. Jadi kita tuh ditempatin di rumah-rumah warga dan kebanyakan rumah-rumah warga yang kita tempatin pun emang tokoh masyarakat itu Mang Betet. Jadi salah satunya tuh rumah yang aku tempatin tuh dia emang yang punya rumahnya tuh dia RW RW dan dusun. kepala dusun di situ gitu Mang Betet, dusun yang aku tempatin. Gitu. Jadi emang biasanya orang-orang yang dikasih rumahnya tuh emang orang-orang yang punya peran lah di desa tersebut gitu Mang Betet. Nah terus ada cerita apa lagi nih Dev yang kamu alamin secara mistis karena kamu kan menyerempet ya dengan dimensi lain gitu. Karena seru nih antropologi, jujur aku aja nggak tahu tiba-tiba dapat ilmu nih anak urban dari Deva yang ternyata penelitian kebiasaan masyarakat yang kita tahu masyarakat Indonesia itu beragam ya, Betul. beragam banget gitu yang kebiasaan-kebiasaannya. Nah, tapi selama kamu tinggal di Kabupaten Malang tersebut ataupun di rumah tersebut, di kampung tersebut, ada kejanggalan apa lagi deh? Kalau untuk di desa tersebut sih lebih banyaknya di cerita yang sebelumnya aku udah jelasin ya Mang Betet ya, soalnya karena emang itu kejadian yang aku juga rasakan Ya. dan aku pun aku jadiin penelitian gitu. Ya. Mungkin yang lainnya tuh aku rasain di Kota Malang gitu Mang Betet, karena kalau di Kabupaten Malang ini kan tempat penelitian aku. Ya. Nah kalau di Kota Malang juga adalah beberapa hal yang aku kayak wah apa nih aneh ini janggal. Apa tuh? Jadi contohnya tuh kayak waktu itu pernah, kalau ini bisa aku sebutin lah ya nama daerahnya karena emang daerah luas gitu. Ya. Jadi ada salah satu jalan di belakang kampus besar lah di Malang, namanya itu Jalan Sumbersari. Nah di situ tuh kalau kalian mungkin yang pernah kuliah di Malang atau pernah tinggal di Malang mungkin kan tahu ya, di Sumbersari itu kalian ngelewat Sumbersari itu di sebelah kanan tuh kalian bisa lihat ada sebuah kampus lain dan sebelah kirinya tuh ada kuburan. Nah jadi kalau malam-malam tuh Mang Betet di Malang tuh jalan-jalan gang-gang gitu tuh ada beberapa yang emang suka di portal. Ya. Nah itu posisinya tuh aku habis nugas kalau nggak salah ya Mang Betet ya. Aku mau ke kosanku mau pulang. Posisi kan capek tuh ya Mang Betet ya. Jadi dari kampus aku muter ke belakang. Nah itu tuh di belakang kampus aku ini daerah-daerah kosan gitu Mang Betet. Ya biasa Jadi lah. kayak ya biasa kayak gang-gang gitu Gang lah. berkampus, Nah, kos-kosan. Kos-kosan betul. Nah, pas aku mau pulang, aku ngelewatin jalan ini, Jalan Sumbersari ini. Tujuan utama aku tuh ke Jalan Sumbersari ini, cuman karena lewat gang, lewat jalan belakang kampus biar cepet gitu. Jadi aku lewat jalan gang-gang ini. Terus untuk mencapai Jalan Sumbersari ini kan ada salah satu gang yang rada besar gitu Mang Betet. Nah itu di portal. Dan portal itu sebelah sama kuburan yang tadi aku sebelumnya aku sempat jelasin. Nah karena di portal aku tuh tahu kalau ini kan jalan besar nih Mang Betet, ini Sumbersari, ini kuburannya. Nah di sini tuh ada di sebelah kuburan itu ada jalan kecil gitu Mang Betet, dan dari situ tuh masih bisa nembus ke jalan besar tadi Sumbersari. Ya.
Nah aku karena itu di portal yang gang besarnya, Motong lagi. aku motong lagi lewat situ. Hmm. Nah karena aku orangnya, maksudnya aku tidak dalam keadaan yang gimana-gimana gitu, Ya. Mang Betet, cuman capek Sadar aja, lah ya. sadar lah. Nah. Cuman capek aja gitu kan. Nah aku tuh ingat persis Mang Betet. Jalan kecil ini nih, kan ini kuburan, jalan kecil. Nah kalau belok ke sini tuh ada jalan lagi Mang Betet. Ya. Jadi ini tuh jalan yang nyambung ke jalan Sumber Sari tadi. Oke. Nah, tapi pada malam itu entah kenapa saat aku ngelewatin jalan kecil itu, si belokan yang ini tuh nggak ada Mang Betet. Aduh, hilang aja gitu. Iya, aku ngeliat itu kayak ya udah tembok aja. Ya udah kan. Padahal kamu kan setiap hari lewat situ tahu percis lah ya. Betul. Kan kayak kok tembok doang. Karena aku ya udahlah aku lanjutin aja tuh jalan kan Mang Betet ya. Lurus terus. Ternyata nah sebelumnya tuh kalau yang ini tuh aku nggak pernah masuk jalan yang lurus ini kan. Jadi selama ini ya udah aku belok kiri. Lurus terus ternyata itu tuh jalannya tuh malah makin masuk ke komplek pemakaman yang tadi itu Mang Betet. Oh. Jadi jalannya semakin kecil, mentok tuh ya di batu nisan orang gitu Mang Betet. Aduh. Jadi pemakaman aja langsung? Iya langsung pemakaman. Wow. Nah pokoknya kalau orang-orang yang pernah kuliah di Malang atau pernah tinggal di Malang pasti tahu tuh lah tahu tuh ya posisinya kayak gimana gitu Mang Betet. Nah udah posisinya. Kebetulan aku pakai motornya tuh yang rada sedikit lebih besar gitu ya Mang Betet dari motor umum lah ya. Gitu. Kan tuh lumayan cukup berat ya Mang Betet. Soalnya itu kan satu jalur doang. Ya. Jadi otomatis aku harus muterin motor tersebut. Nah udah aku bisa puterin sambil sedikit dak-dikduk lah ya. Kaget kenapa tiba-tiba masuk kuburan. Udah gitu aku puterin lah tuh motor, set. Otomatis lewat jalan yang tadi sebelumnya udah Mang Betet ya. Pas aku lewat lagi gangnya tiba-tiba ada. Aduh. Dihapus gimana itu? Nah itu aku gak Dari tahu map. Mang Betet. Aku gak tahu Mang Betet. Cuman kayak ya udah pas aku lewat lagi, tadi nih gak ada nih. Ini tadi gang nih gak ada nih. Betul, kenapa sekarang tiba-tiba jadi ada? Iya. Nah itu janggal tuh Mang Betet itu. Aku kayak iya sih, itu yang kadang-kadang ya banyak cerita orang yang suka diputer-puter. Betul. Di tempat-tempat yang kita tanpa sadari, ya itu balik lagi sih, apapun dimanapun tempatnya ya tetap kita harus sopan santun, adat istiadat itu harus kita hormati gitu Dev. Nah itu terus selama kamu penelitian apa yang paling seru antropologi itu? Antropologi sih sebenarnya kalau bagi aku semuanya sih seru Mang Betet. Soalnya dia tuh ngasih banyak point of view yang baru ya, terutama kebudayaan di Jawa tuh kayak gimana. Soalnya kan aku emang dari kecil emang di Bandung gitu. Jadi yang aku tahu ya udah kebudayaan Sunda aja kayak gimana. Cuman karena aku kebetulan kuliah di antropologi dan di Kota Malang, jadi aku banyak tahu lah tentang hal-hal baru gitu, terutama kebudayaan Jawa. Gitu Mang Betet. Berarti sekarang udah lulus? Udah alhamdulillah udah lulus Mang Betet. Skripsinya judul? Skripsinya aku judul tentang praktik ritual Sunda Wiwitan Mang Betet. Ini seru sih, tapi durasinya udah tinggal sebentar lagi. Sayang banget ya. Tentang kepercayaan. Betul. Karena aku kan tadi udah bilang juga kan Mang Betet, aku tuh kayak penasaran banget nih dan suka banget tentang hal-hal tentang kepercayaan kayak gitu. Makanya pun skripsi aku pun tentang kepercayaan tradisional masyarakat Sunda. Itu berapa lama penelitian kayak gitu? Penelitiannya untuk skripsi ya? Untuk skripsi aku total mengerjakannya tuh selama 7 bulan Mang Betet. Karena aku pun harus turun ke lapangan juga kan. Iya. Ya, itu. Aku pengerjaan. Itu berapa tempat, Dev? Tempatnya tuh kebetulan cuma satu Mang Betet. Ini aku boleh sebutin? Gak boleh, gak apa-apa. Nama ada di daerah Cimenyan. Cimenyan tuh ternyata mereka masih ada beberapa warga yang kepercayaannya itu Sunda Wiwitan. Makanya di situ aku teliti. Karena bagi aku itu unik gitu Mang Betet. Iya. Di kota Bandung yang udah modern banget gitu ya. Betul. Masih ada beberapa warganya yang mempertahankan kepercayaan tradisional. Betul, tradisional. Gitu. Betul sih. Makanya kenapa itu aku teliti gitu Mang Betet. Jadi aku jadiin skripsi. Sebelum aku bacain TikTok nih. Ini cuman garis besarnya aja ya, Dev. Kebiasaan dari yang kamu teliti itu salah satunya apa dari teman-teman Sunda Wiwitan itu? Yang nggak ada di kita nih selaku orang Sunda yang biasa kita sehari ngelakuin. Baik. Jadi mungkin
orang-orang sekarang kan mungkin banyak yang mungkin belum tahu ya Mang Betet ya. Kepercayaan tradisional di Indonesia tuh ada apa aja, terus mereka ibadahnya ngapain sih. Nah mungkin bedanya ya gini ya teman-teman urban, mungkin sedikit informasi juga ini jadinya. Iya nggak apa-apa. Berapa SKS nih Mang Betet? Lumayan nih. Jadi mungkin ada beberapa hal yang belum teman-teman urban belum tahu. Kepercayaan tradisional di Indonesia ini tuh terutama Sunda Wiwitan ya. Mungkin ada yang berbeda sedikit di zaman sekarang karena zaman sekarang ini kan udah banyak ya agama-agama yang masuk gitu. Betul. Di terutama daerah Sunda. Ya. Karena kalau sebelumnya kan udah pasti gitu Sunda Wiwitan, Kejawen, Keharingan gitu-gitu ya Mang Betet ya. Cuman kalau karena saat ini udah banyak, udah termodernisasi lah. Jadi orang-orang yang masih menganut sistem kepercayaan tradisional ini tuh mereka kayak udah tidak terlalu mempertahankan tradisi leluhur-leluhur mereka gitu Mang Betet. Jadi kayak ya udahlah mereka sekarang tuh melebur aja gitu Mang Betet. Jadi kayak kebanyakan dari mereka terutama yang aku pernah temuin gitu ya Mang Betet. Kebanyakan dari mereka tuh yang masih mempertahankan tradisi yang lebih kentalnya tuh emang orang-orang tuanya aja gitu Mang Betet. Jadi keturunan mereka tuh kebanyakan ya udah banyak yang jadi memeluk agama Islam, Kristen, Katolik gitu-gitu. Cuman yang bisa aku jelasin tuh bentuk ibadah mereka tuh mungkin ini banyak-banyak yang belum tahu nih ya Mang Betet ya. Bentuk ibadah mereka tuh sebenarnya simple. Karena kenapa simple? Karena mereka tuh bagi mereka ini Mang Betet ya. Apabila mereka sudah percaya di atas itu ada Tuhan, itu bagi mereka udah ibadah gitu. Makanya sempat aku tanyain kan, Pak, kalau di Sunda Wiwitan tuh bentuk ibadahnya tuh kayak gimana sih Pak? Apa bedanya dengan agama-agama yang lain dan kepercayaan yang lain? Kalau agama Islam kan orang-orang Islam ibadahnya ya sholat, orang-orang yang Katolik dan Kristen ke gereja. Nah ternyata ya ibadah mereka sesimpel itu gitu Mang Betet. Jadi selama mereka percaya di atas ada Tuhan, ya sudah. Udah itu ibadah bagi mereka. Oke. Gitu. Nah terus ada ritual-ritual khusus nggak sih Dev? Nah. Misalkan dari apa ya kebiasaan apa ya? Maksudnya tuh yang menurut aku tuh ya ritual khusus aja gitu untuk persembahan dalam arti bukan ibadah aja ya. Ya. Apapun itu gitu. Sebenarnya kalau secara ritual tuh banyak banget ya Mang Betet terutama di Sunda Wiwitan. Sebenarnya tuh banyak kayak terutama orang-orang dulu kan kayak mau apa-apa dikit tuh bikin ritual mereka. Kayak misalkan mereka mau buka lahan, mau panen katanya. Mereka ritual. Nah, yang aku teliti itu ada salah satunya tuh namanya tuh praktik ritual mitemian. Apa? Mitemian. Iya, mitemian. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya tuh kalau dulu tuh digunakan untuk memperingati sesuatu gitu Mang Betet. Kayak misalkan ada kerabat yang meninggal, ada kerabat yang baru lahir. Itu biasanya mereka mengadakan praktik ritual mitemian ini. Gitu. Tujuannya itu sebenarnya kayak persembahan aja gitu Mang Betet, kayak ucap syukur, bentuk puji syukur mereka ke yang di atas. Gitu Mang Betet. Jadi selain ibadah yang tadi udah aku sebutin, mereka tuh tetap ada gitu praktik-praktik ritual yang emang mereka persembahkan untuk bentuk puji syukur mereka sama yang di atas. Oke, gitu Mang itu Betet. seru banget sih. Aduh ini padahal masih panjang nih obrolan kita sayang nih. banget ya Mang Betet ya. Masih banyak yang kita nggak tahu nih anak urban di zaman ya mungkin anak-anak Gen Z apa tuh yang namanya Sunda Wiwitan kan nggak tahu ya. Padahal itu cikal bakalnya orang Sunda ya. Betul, orang Betet. Sunda yang ada di Indonesia yang Betul kita sekali. tahu begitu besar. Ya kita bukan dalam arti kita sisihkan dulu lah tentang apa bukan kepercayaan lebih ke wah itu mah menyembah ini kita sisihkan dulu. Kita ngobrolnya tentang adat istiadat dan kebudayaan zaman orang dulu dan ternyata di zaman sekarang masih ada gitu loh Dev. Betul. Yang kita tidak habis pikir udah zaman modernisasi ya, udah digital teknologi ternyata mereka tuh masih
masih menganut tentang kepercayaan tersebut. Dan yang Roni tahu ya, kita tahu di kota Ciamis tuh ada yang satu kampung, satu desa yang itu saling toleransinya luar biasa sekali. Dari ada Islam, ada Kristen, ada Sunda Wiwitan, yang itu cuma satu desa itu dan mereka rukun. Betul. Dan saling apa ya? Ya intinya kan menjaga alam semesta ini gimana caranya biar seimbang gitu. Ya, Nah itu yang sekarang kita tidak tahu, yang ya anak urban tahulah. Kadang-kadang kita sedih ya dengan lihat hutan kita habis tuh betul. sama pertambangan yang tidak habis-habis lah. Dan itu juga apa ya? Itu yang pengen aku sebagai anak antropologi itu ya, Mang Betet. Itu yang pengen aku jelasin juga gitu ke anak-anak teman-teman urban. Mungkin sekarang tuh banyak pandangan kalau melihat ritual, melihat orang-orang yang dikit-dikit bakar dupa, sesajen tuh orang-orang yang kayak aliran sesat. Ya benar. Ini apa sih, praktik ritual apa sih, gaib-gaib nggak jelas. Betul. Mungkin karena aku udah ngelihat dari POV pelaku seperti apa, mungkin aku pengen nitip pesan aja buat teman-teman urban kayak ya udah sih saling menghargai aja. Maksudnya kan itu bentuk kepercayaan mereka gitu. Ya. Dan itu pun jadi hal yang unik gitu buat aku ya, Mang Betet, di Indonesia. Karena ya di luar negeri ya meskipun ada gitu ya, cuman kayak ini tuh nilai jualnya ini ciri khasnya Indonesia. Ciri khasnya Indonesia seperti ciri khas ini. Indonesia. Kenapa yang kita ketahui provinsi Bali sampai sekarang masih mengagumi, bukan mengagumi, lebih menjaga adat istiadat itu ya itulah Indonesia. Betul. Dan di mana kita tahu kalau di Bali sudah, kalau misalkan ada ritual kuningan, Betul. terus apalagi ya banyak ya, terus nyepi. Kenapa bule-bule itu warga asing itu pada pengen menyaksikan? Ya itulah keunikan kita gitu. Kan RKK yang bisa kita jual dan kita bisa kenalkan sama orang di luaran sana gitu. Ya masalah ritual sesajen itu udah ada istiadat dari dulu ya, Dev. Betul, Mang Betet. Tapi kalau ritual cashback itu yang nggak dipermasalahin ya kalau project gitu. Ya sudahlah pokoknya itulah, nanti takut tiba-tiba ada tukang sekoteng di depan gitu. Yang tiba-tiba wah itu editing tidak masukin harga, nggak usah desain, nggak usah. Nah itu kenapa itu tidak diprotes? Betul, Mang Betet. Tapi Kenapa ritual ya? Ya sudahlah, ini ada TikTok. Kita baca dulu TikTok. Mohon maaf saya agak sedikit emosi ya masalah. Aman aja, Mang Betet. Ini ada dari Fahri. Terima kasih Fahri yang telah stay tune dari tadi jam 10 sampai jam 11. Terus dari ada Bang Dul, undang Pak Dukunnya Mang Beto. Waduh. Nanti kita gimana kalau undang Mang Dukunnya biar bercerita di sini ya? Boleh aja sebenarnya Mang Betet, cuman karena jauh ya di Kabupaten Jauh Malang sih. kayaknya Masih susah. ada kereta kan? Masih ada kereta sih, cuman kayak susah aja nggak sih? Iya, masih Cuman punya. kalau misalkan teman-teman urban pengen tahu gitu, aku bisa kok. Maksudnya kayak ngasih visual. Tapi kayaknya tetap gak enak ya Mang Betet. Cuman kayak aku bisa kok ngasih tahu kayak ini kayak gimana. Nah itu. Soalnya aku pun masih megang gitu hasil penelitian aku di desa tersebut kayak gimana. Ya, foto-foto aja, Bisa. foto beberapa aja ya nanti. Bisa. Nah gitu buat anak urban yang nanti kamu penasaran tentang penelitian Deva seperti apa, langsung aja nanti di YouTube. Tunggu aja, nanti hasil rekaman ini bakal kita tayangkan di YouTube dan kamu masih bisa lihat visualnya karena di sini kita live jadi tidak bisa memperlihatkan Betul. hal itu. Nanti kita undang Mbah Dukun. Alam. Gitu. Sekali lagi thank you. Oke. Deva udah mau bercerita tentang antropologi. Siap. Ini luar biasa, aku dapat ilmu. Ternyata seseru itu ya Indonesia tuh dengan keilmuannya. Berarti kegiatan sekarang apa? Terakhir? Sekarang tuh aku lagi aktif di kesenian kabaret, Mang Betet. Kesenian kabaret. Jadi ya kabaret tuh kalau anak-anak urban tahu ya seni teater yang Teater, betul. di lip singin gitu kan. Kalau teater kita berbicara, Ya. kalau kabaret tuh kita lip sing gitu, Mang Betet. Dan kalau nggak salah cuma ada di Bandung doang ya? Iya, cuman sekarang tuh udah meluas, Mang Betet. Udah mulai ya? Kabaret ini udah jadi gede banget di Jawa Barat, Mang Betet. Oke. Kayak misalkan di Sukabumi banyak, di Bogor ada beberapa, Sumedang ada. Berarti kamu udah imajinasi aja tuh. Betul. Pasti membuat sesuatu ya. Terutama kebetulan kemarin tuh ada festival kabaret yang aku ikutin tuh, temanya tuh tentang horor juga, Mang Betet. Tapi kamu emang suka horor? Suka.
suka kayak penasaran aja gitu Mang Betet. Iya. Ini apaan sih, kenapa? Dan Kok itu bisa masuk dengan ilmu antropologi ya. bisa Karena kan masuk ada juga. beberapa orang kebiasaan yang Betul. selalu disangkut pautkan dengan Betul, karena hal-hal gaib. iya, karena apa ya, hal-hal mistis ini kan terutama di Indonesia, kebanyakan di luar juga kan itu termasuknya folklore ya, cerita masyarakat. Nah itu juga selinear lah dengan ilmu yang aku pelajari gitu. Makanya emang menarik banget nih hal-hal mistis sebenarnya Mang Betet. Oke, Deva, ini mohon maaf karena ibu produser sudah gini ya. Jadi Aman Mang Betet. nanti kita boleh satu sesi kita ngobrolin di Urban Legend antropologi, kayaknya seru nih Boleh. tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Indonesia Boleh yang Mang Betet. notabene apalagi kamu menyerempet-nyerempet tentang horor, Betul. kayaknya banyak lah masih. Udah, pokoknya mah gitu. Terima kasih buat teman-teman yang ada di TikTok. Sekali lagi yang ada di Cerita Urban sama Urban Radio yang telah menyaksikan Roni bersama Devo bercerita tentang antropologi. Yang jelas anak urban, Roni selalu berpesan selalu hormatin dan hargain adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimanapun kita terlahir di dunia ini akibat dari para leluhur kita zaman dahulu yang apa ya, bisa dibilang menjaga. Dan sampai sekarang yang Roni sedih itu adalah ternyata kebudayaan adat istiadatnya udah mulai tergerus dengan modernisasi. Betul. Dengan kebarat-baratan. Betul. Yang kita ketahui kita sudah melupakan adat istiadat zaman dulu. Devan, sekali lagi terima kasih mau bercerita di Urban Legend. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu lagi, hikmahnya buat teman-teman urban, anak-anak urban yang mendengarkan di 106,3 FM. Anak urban, sekali lagi Roni ucapkan terima kasih yang kamu sudah stasiun dari jam 10 sampai jam 11 malam hari ini. Dan banyak sekali pelajaran di mana kita harus menjaga kebudayaan dan adat istiadat leluhur kita yang kita ketahui zaman sekarang sudah tergerus dengan modernisasi. Ya kalau misalkan bukan kita, siapa lagi yang bakal menjaga kebudayaan rakyat Indonesia. Sekali lagi mohon maaf salah-salah kata, Roni pamit undur diri. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan. Tetap di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam.